Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau checkpoint di kilometer 47 Tol Karawang Barat. Hingga sore tadi tercatat 246 pengendara tidak memiliki surat izin keluar masuk Jakarta. Dan hingga Jumat malam, arus lalu lintas di kilometer 46 Tol Karawang Barat ramai lancar. Petugas memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalur ini. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan penyekatan di 146 titik berjalan baik tanpa ada penumpukan kendaraan. Dan hingga hari ini kurang lebih 25.000 kendaraan dipaksa putar balik karena tidak memiliki SIKM. Kecenderungan volume arus kendaraan cenderung landai. Kalau dibandingkan hari-hari biasa, kondisi 4 hari ini arus mudik ini berkurang sampai 70 hingga 80%. Nah, kemudian langkah-langkah penyekatan di lapangan kita juga sampai hari ini yang balik kita sudah putar arah balikkan lebih kurang 25.000. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Bayu Pradana yang berada di kilometer 46 Tol Karawang Barat. Ya, selamat malam Bayu. Bagaimana suasana saat ini di sana? Ya, Mirva, penjagaan ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan baik dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP di kilometer 47 Tol Karawang Barat, di mana Mirva dan juga pemirsa sedikitnya ada 617 pelanggaran yang tercatat hingga pada malam hari ini. Ini yang didominasi oleh pengendara kendaraan pribadi, di mana pelanggaran ini masih dilakukan ini karena tidak memiliki surat izin keluar masuk Jakarta. Ini bagi mereka pengendara, terutama bagi mereka yang berasal dari luar Jabodetabek. Saya akan mengajak juru kamera Rizky Solehudin untuk bersama-sama melihat seperti apa kondisi di kilometer 47 Tol Karawang Barat. Pemirsa, yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah titik di mana biasanya para petugas gabungan ini berjaga untuk menertibkan para pengendara yang melintas di kilometer 47 Tol Karawang Barat ini. Namun memang ini saat ini tidak ada pemeriksaan yang dilakukan dan juga para petugas ini membiarkan para kendaraan yang melintas di kilometer 47 Karawang Barat ini masuk begitu saja tanpa ada pemeriksaan surat izin keluar masuk Jakarta. Dan meski kendati demikian, penjagaan masih dilakukan pada hari ini sejak pagi hingga sore hari. Namun tadi juga menurut pantauan kami tadi setengah 5 sore yang berlangsung 3 jam hingga setengah 8 malam tadi juga penjagaan sempat terhenti selama 3 jam yang meloloskan beberapa kendaraan masuk ke Jakarta. Dan setelah itu juga tadi penjagaan kembali dilakukan oleh para petugas yang kembali memeriksa surat izin keluar masuk Jakarta. Namun memang baru saja juga penjagaan ini kembali ditiadakan. Kami belum mendapatkan alasan spesifik mengapa sebenarnya penjagaan ini mengalami periode ada dan tidak ada untuk memeriksa surat izin keluar masuk Jakarta. Namun tadi Irjen Pol Istiono sebagai Kakor Lantas Polri ini juga hanya menjelaskan bahwa untuk menjaga titik-titik seperti ini diperlukan kekuatan yang besar dari petugas, terutama petugas gabungan, yang dimana dengan adanya ketidakadaan penjagaan di titik ini nantinya ini akan menjadi evaluasi bagi para petugas gabungan. Dan melihat juga nantinya pada hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin ini diprediksi akan mengalami kelonjakan kendaraan dari luar Jabodetabek untuk masuk keluar dan juga masuk Jakarta. Ini juga tadi Kakor Lantas menjelaskan bahwa ini nanti tidak ada penambahan petugas, namun nantinya pemeriksaan surat izin keluar masuk Jakarta hanya dilakukan seperti biasa saja. Tentunya nanti diharapkan bahwa meskipun keterbatasan petugas, nantinya penjagaan yang ada terutama di kilometer 47 Karawang Barat ini nantinya dapat berlangsung efektif, tentunya untuk merealisasikan ini peraturan dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu untuk membatasi nantinya kendaraan keluar masuk Jakarta. Ini termasuk sebagai langkah untuk mencegah penularan dari COVID-19. Mirva. Ya, baik. Bayu Pradana melaporkan dari kilometer 47
Tol Karawang Barat, Jawa Barat. Dan pemirsa, beberapa rumah warga di Jagakarsa, Jakarta yang baru tiba di Jakarta usai pulang kampung didatangi petugas gabungan. Bagi warga yang tidak memiliki SIKM, diminta karantina mandiri selama 14 hari. Lurah Lenteng Agung dan sejumlah petugas Jagakarsa Jakarta memeriksa surat izin keluar masuk warga yang baru kembali usai pulang kampung atau berpergian keluar kota. Petugas juga memeriksa kesehatan secara langsung. Dari 4 rumah warga, petugas tidak menemukan satupun yang memiliki SIKM sehingga petugas meminta warga untuk karantina mandiri dan secepatnya memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Petugas juga memasang stiker pengawasan yang nantinya boleh dicopot asalkan warga sudah memeriksakan kesehatannya dengan hasil negatif COVID-19. Saya terutama mengambil istilahnya jalan yang terbaik, jangan sampai ya mudah-mudahan sih memang mereka tidak positif ya, kita juga melindungi warga juga sekitarnya terutama untuk mengkarantina mereka dengan kemauan sendiri. Tapi kalau dari salah seorang warga mengaku terpaksa pulang kampung karena harus bertemu sang ibu yang dirawat di rumah sakit. Yang penting orang tua Bapak sehat. Jadi karena orang tua sakit, kalau orang tua nggak sakit saya nggak pulang Pak. Pulang aja pas-pasan Pak, buat ongkos demi orang tua. Setelah sono lebaran puasa kan Pak, harus punya duit ya. Sampai puyeng Pak, makanya ini kalau nggak ke Jakarta lagi saya pusing, ntar kontrakan nggak kebayar. Bagi warga yang terlanjur keluar kota namun tidak secepatnya melaporkan diri ke RT RW setempat, akan dibawa ke rumah karantina yang disediakan kecamatan di kawasan Srengseng. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah warung pinggir jalan di Proklamasi Jakarta Pusat didenda karena melanggar aturan PSBB. Pemilik warung harus membayar denda sebesar Rp250.000. Petugas Satpol PP merazia warung makan di pinggir jalan Proklamasi Jakarta Pusat yang masih melayani makan di tempat bagi pembeli di tengah penerapan PSBB. Sesuai dengan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, para pelanggar dikenakan sanksi denda sebesar 5 juta hingga 10 juta rupiah. Namun tidak sanggup, pemilik warung hanya didenda sebesar Rp250.000. Jika dia tidak makan di tempat tapi tidak menggunakan masker, dia akan kita kenakan denda sebesar 100 sampai 250.000. Tapi ketika rumah makan atau tempat-tempat usaha yang memfasilitasi dan menyediakan makan di tempat, kita kenakan denda 5 juta sampai 10 juta rupiah sesuai amanat Pergub 41 tahun 2020. Selain di kawasan Proklamasi, petugas juga berpatroli keliling untuk menertibkan warung makan yang masih melanggar aturan dengan menyediakan layanan makanan di tempat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan motor dan mobil diputar-balikan karena tidak membawa surat izin keluar masuk di perbatasan Kalideres, Jakarta. Tidak hanya pengendara, puluhan penumpang kereta api asal Jakarta juga diminta putar balik saat tiba di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 diputarbalikkan karena tidak membawa surat izin keluar masuk sesuai peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020. Kebanyakan dari mereka merupakan warga di luar Jakarta yang hendak masuk ibu kota lewat Kalideres. Kita menindak plat nomor yang di luar Jakarta ya, yang tidak mempunyai SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta. Yang 63 itu kita putar balikkan ya, Lanjut yang 5 dari kendaraan roda 4 itu kita juga kembalikan ya. Petugas juga menindak pengendara yang tidak patuh protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker atau berboncengan tetapi tidak satu alamat. Ada yang mendapat surat teguran hingga sanksi sosial dengan memakai rompi pelanggar PSBB.
Tidak hanya di perbatasan ibu kota, di stasiun kereta Rangkas Bitung, Lebak, Banten, puluhan penumpang asal Jakarta atau sebaliknya tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena tidak memiliki surat keterangan sehat serta surat izin keluar masuk atau SIKM. Mereka terpaksa kembali ke Jakarta. Para penumpang mengaku kecewa karena harus kembali dan batal bersilaturahmi dengan keluarga. Pemeriksaan ada apa aja, Pak? Ya, kami sudah ada perlengkapan dari Kesehatan terus surat izin ke Jakarta ya. ke Jakarta ya. Nggak bawa surat ituan, surat kesehatan. Koordinator Penanganan COVID-19 mengatakan pemeriksaan terus dilakukan menindaklanjuti Pergub DKI Jakarta. Ya, karena dari surat edaran itu bagi yang turun, sedangkan untuk yang berangkat kita hanya bisa menghimbau, terutama untuk tujuan Jakarta agar masyarakat yang hendak pergian ke sana menyiapkan dokumen, terutama SIKM. Kalau untuk yang ke Jakarta itu SIKM. SIKM itu surat izin keluar masuk, ada 11 poin, nanti bisa dilihat di website Corona Jakarta. Sedangkan untuk yang mau masuk ke Kabupaten Lebak sesuai dengan Permenhub, yaitu surat tugas dari perusahaan atau tempat bekerja, kemudian juga surat keterangan. SIKM telah diberlakukan sejak pertengahan Mei lalu. Warga yang keluar masuk ibu kota harus mengantongi SIKM. Kebijakan ini untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah masjid mulai menggelar sholat Jumat setelah ditutup berminggu-minggu karena pandemi corona. Informasinya kami hadirkan usai jeda.